Kalau memang kader Demokrat merasa bahwa ketua umum yang sekarang gak lagi punya wibawa dan kekuatan untuk memimpin partai, maka kader bisa mengajukan kongres luar biasa untuk mencari ketua baru. Johns Hopkins University memberikan apresiasi atas penanganan COVID-19 di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil menurunkan kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 pekan. Pada 19 September kemarin, kasus harian tercatat sebanyak 2.234. Angka ini jauh menurun dibandingkan saat puncak penularan COVID-19 terjadi pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.757 kasus per hari. Pemerintah pun mengklaim laju penularan atau positivity rate COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan hingga 4%. Angka ini berada di bawah standar WHO. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah di masa pandemi. Yang sulit diterima, jika dalam menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan publik seperti ini, masih ada yang mempertahankan agenda-agenda lainnya. Selain tidak relevan, juga sebenarnya masih bisa ditunda, karena tidak mengandung kegentingan yang memaksa. Kalau AHY pintar, harusnya mulai gerak untuk kumpulkan kader-kader setia. Rapatkan barisan, tunjukkan jiwa kepemimpinan. Saat ini dapat kita lihat bersama bahwa angka konfirmasi kasus positif harian di Indonesia telah turun drastis dibandingkan periode kenaikan kasus sebelumnya. Positivity rate nasional juga sudah mencapai angka 4%, kurang dari 5% sesuai dengan standar WHO. Meskipun masih ada 8 provinsi yang masih memiliki angka positivity rate lebih dari 5%. Yang penting adalah kita bisa mengendalikan pandemi menjadi endemi. Nah, apa yang kita mesti jaga adalah jangan sampai kasus aktif di Indonesia melebihi 600.000. Itu aja target kita mengendalikan pandemi. Yang penting juga protokol kesehatan, 3M, deteksi, 3T, dan vaksinasi. Indonesia dipuji Bank Dunia soal penanganan COVID-19. Denny Siregar sentil AHY, semoga jadi pelajaran. Misalnya, struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ternyata masih lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan. Bahwa pemerintah sejak awal, sejak diumumkannya 2 Maret 2020 ada kasus 0102 oleh Bapak Presiden, dengan cepat langsung membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan kemudian dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 tersebut dilanjutkan berbagai tindakan dari mulai pusat sampai ke pemerintah di provinsi dan kabupaten kota. Dan selanjutnya lahirlah yang disebut dengan PSBB. Dan alhamdulillah ya, hasilnya bisa terlihat oleh kita sekarang bahwa perintah itu bisa menekan pandemi yang sekarang. Sekarang kita tahu bahwa langkah-langkah pemerintah yang didukung masyarakat luas ini sudah menunjukkan hasil menggembirakan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Indonesia baru saja mendapat pujian Bank Dunia terkait penanganan COVID-19. Hal itu langsung disoroti pegiat media sosial Denny Siregar. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Denny Siregar mengomentari artikel yang memberitakan penanganan COVID RI dipuji Bank Dunia. Menariknya, dalam cuitannya itu Denny Siregar menyentil Partai Demokrat dan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Denny Siregar berharap penanganan COVID di Indonesia yang telah diakui Bank Dunia bisa menjadi pelajaran bagi AHY dan Partai Demokrat. Kata Denny, gak ada tepuk tangan, gak ada penghargaan, gak ada piagam. Semua berjalan lancar tanpa harus ada pujian berlebihan. Kalau AHY pintar, harusnya mulai gerak untuk kumpulkan kader-kader setia. Rapatkan barisan, tunjukkan jiwa kepemimpinan. Jadilah laki-laki, jangan sembunyi di balik kata kudeta. Semoga ini menjadi pelajaran untuk AHY dan Demokrat. Bagaimana seharusnya negara berjalan. Belajar dulu dewasa, baru pimpin negara. Cuitan Denny Siregar tersebut disertai link artikel CNN yang berjudul "Wow, penanganan COVID RI dipuji pejabat Bank Dunia". Dilansir dari artikel tersebut, melandainya kasus COVID di Indonesia nyatanya mendapatkan pujian beberapa pihak. Salah satu yang memuji penanganan pandemi RI adalah Bank Dunia atau World Bank.
Dalam sebuah artikel yang berjudul Indonesia has faced 100 million COVID-19 vaccine doses, what can we learn? Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkon menjelaskan bahwa RI telah berhasil menangani pandemi dengan dua cara yang sangat efektif. Kahkonen menjelaskan bahwa Indonesia berhasil membangun sebuah persepsi bahwa vaksinasi yang cepat mampu memitigasi efek dari infeksi COVID. Hal ini membuat Indonesia mampu menyuntikkan 100 juta dosis vaksin corona hingga saat ini. Penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga minus 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Sementara kekurangan vaksin global telah menjadi masalah utama bagi negara-negara lain, Indonesia telah mampu mengamankan pasokan yang stabil dan secara signifikan meningkatkan program vaksinasinya. Poin kedua yang tertulis dalam laporan itu adalah fokus pendanaan pemerintah kepada penanganan pandemi, utamanya terhadap sektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan mitigasi dampak sosial. Kata Kohnen, komitmen senilai 50 miliar US dollar telah diperoleh dari anggaran pemerintah melalui prioritas ulang dan juga dengan memobilisasi sumber daya eksternal. Lebih lanjut, Kohnen menjelaskan bahwa Bank Dunia akan terus membantu penanganan COVID di Indonesia dengan meningkatkan bantuan sosial dan memperkuat ketahanan sektor keuangan. Kata Kohnen, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hal tersebut seolah-olah merupakan tamparan sekaligus sindiran bagi AHY bahwa untuk memimpin negeri ini tidak hanya modal tampang dan mencari sensasi saja, namun harus dengan kerja nyata dan terlihat hasilnya. Jangan cuma jadi anak manja yang digelar karpet di depan mata lalu naik ke atas. Jangan hanya nyinyirin kerja pemerintah yang mana sudah benar-benar nyata dan terbukti hasilnya. Belum ada juga tuh kontribusi apapun tapi sudah saling memberikan piagam penghargaan. Lucu, kerjanya nggak ada tapi dungunya nambah kayak Rocky Gerung. Hal inilah yang menyebabkan SBY berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Citranya yang sudah terlanjur coreng-moreng sulit dipoles menjadi mentereng. Kalau memang kader Demokrat merasa bahwa ketua umum yang sekarang gak lagi punya wibawa dan kekuatan untuk memimpin partai, maka kader bisa mengajukan kongres luar biasa untuk mencari ketua baru. Resiko yang tidak dipikirkan sebelumnya kini harus ditanggung, bukan saja oleh SBY seorang melainkan keluarga, lebih khusus menyangkut AHY yang diproyeksikan sebagai calon pemimpin masa depan. Bahkan partainya pun tidak luput menerima sanksi sosial yang menyebabkan elektabilitas partainya melorot terus-menerus. Dilema yang dialami SBY, keluarga dan partainya sekarang merupakan buah hasil kepemimpinan yang abai pada kepentingan rakyatnya. Namun menjadi anomali ketika rentetan peristiwa itu tidak menjadi pelajaran yang dapat dipetik, melainkan membuat persoalan semakin menjadi. Ambisi telah mencerabut logika dan menumpulkan intuisi. Obsesinya telah menjadi api yang membakar nalar, menjalar menghanguskan kesadaran hingga bersikap dengan perilaku tak wajar. Inilah yang membuat Demokrat hancur dan merusak masa depan AHY. Kalau masih saja ada empati, harusnya ia bisa memberikan gelar tersebut ke Rizik ataupun Rocky sebagai penghibur. Tapi dasarnya SBY yang ada di pikirannya hanyalah seorang beserta almarhumah istrinya saja. Sudah orang bosan dan muak melihat masa kepemimpinannya, masih saja diingatkan dengan penghargaan-penghargaan non-faidah. Semoga tak ada lagi pemimpin di masa depan yang meniru sifat dan watak buruk mantan orang nomor 1 ini. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.